Pernah kepikiran nggak sih pengen punya kafe sendiri tapi langsung minder bayangin modalnya yang gede? Coba deh buang dulu pikiran itu. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide bisnis yang keren banget gabungin tradisi sama tren masa kini. Kafe jamu modern. Dan yang paling asiknya, kamu bisa mulai dengan modal yang jauh lebih kecil dari yang kamu kira. Yuk kita mulai? Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget bikin mimpi orang berhenti di tengah jalan. Emangnya bisa bikin kafe yang untungnya lumayan, tapi investasinya kecil? Jawabannya bisa banget, dan angkanya bakal bikin kamu kaget. Yap, kamu nggak salah lihat. Kurang dari 5 juta rupiah. Ini adalah perkiraan modal awal untuk semua ya, peralatan inti yang kamu butuhin. Dengan angka segini, mimpi punya kafe sendiri itu bukan lagi sekedar angan-angan, tapi jadi sebuah rencana yang super nyata. Oke, modal awalnya kelihatan oke banget. Tapi, kenapa harus jamu dan kenapa harus sekarang? Nah, yuk kita bedah lebih dalam lagi peluangnya. Jadi, ide besarnya tuh gini. Kita ambil jamu, minuman kesehatan tradisional yang mungkin buat sebagian orang identik sama rasa pahit. Terus kita sulap jadi pengalaman ngopi, ngejamu di kafe yang modern. Bayangin deh, tempat nongkrong yang asik, tapi menunya sehat dan disajiin dengan gaya kekinian. Nah, kutipan ini tuh pas banget. Banyak orang kan takut sama jamu tradisional, entah karena rasanya atau baunya. Kafe jamu modern ini hadir sebagai jawaban. Jadi kamu itu nggak cuma jualan minuman, kamu tuh jualan solusi buat mereka yang pengen hidup sehat tapi nggak mau kompromi sama rasa. Jadi, apa aja sih keunggulannya? 1. Orang akan selalu butuh produk kesehatan. Ini permintaan jangka panjang. 2. Pemain di bisnis kafe jamu modern ini masih sepi banget. 3. Bahan baku dan peralatannya itu murah. Ini kombinasi yang langka banget loh. Permintaan tinggi, saingan dikit, modal kecil. Wah, ini resep bisnis yang mantep banget kan? Peluangnya jelas. Sekarang kita ngomongin yang lebih praktis, soal eksekusinya. Apa aja sih yang benar-benar kamu butuhin buat ngubah ide ini jadi kenyataan? Yuk kita intip daftar belanjanya. Oke, ini dia daftar belanja inti kamu. Mulai dari meja bartender, lumpang, dandang, sampai cup sealer. Totalnya berapa? Cuma sekitar 3 jutaan. Dan coba perhatiin deh, ini tuh belum termasuk meja dan kursi. Artinya, kalau kamu fokus ke model grab and go atau take away aja, modal awalnya bisa lebih ditekan lagi. Keren kan? Nah, ini dia angka finalnya. Kalau kamu mau nambahin beberapa set meja dan kursi. Masih di bawah 5 juta rupiah loh, untuk semua perlengkapan biar kafemu siap buka. Angka ini benar-benar jadi game changer dan bikin mimpi punya kafe sendiri jadi terjangkau banget. Oke, kita udah tahu modal peralatannya. Tapi gimana soal biaya operasional sehari-hari? Nah, sekarang saatnya kita masuk ke dapur keuangan dan ngitung-ngitung ekonomi di balik tiap gelas jamu yang kamu jual. Sebelum ngomongin untung, kita harus ngerti dulu nih, ada 2 jenis biaya. Ada biaya variabel yang naik turun tergantung penjualanmu. Makin banyak jualan, ya makin gede biayanya. Terus ada biaya tetap, yang namanya juga tetap, jadi jumlahnya segitu-gitu aja tiap bulan. Paham bedanya ini? Itu kuncinya. Oke, kita pegang 3 angka penting ini ya. Modal per gelasnya atau biaya variabelnya 4.000. Biaya tetap bulanan 2,3 juta. Dan harga jual per gelasnya 13.000. Ingat-ingat 3 angka ini. Karena kita bakal pakai ini buat ngitung target paling penting dalam bisnis. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling seru dari analisis keuangan ini. Kita mau cari titik impas. Pertanyaannya kan simple, berapa gelas sih yang harus kejual tiap hari biar nggak rugi? Inilah angka ajaib yang jadi garis pemisah antara bertahan dan mulai dapat untung. Jadi apa sih break-even point atau BEP itu? Gampangnya, ini titik impas. Ini target penjualan minimal kamu. Kalau kamu capai angka ini, semua tagihanmu lunas. Dan setiap gelas yang kamu jual setelah itu untung bersih. Masuk kantong semua. Terus, gimana cara ngitungnya? Gampang kok. Kita ambil biaya tetap bulanan yang 2,3 juta itu, terus kita bagi sama margin keuntungan per gelas. Marginnya itu harga jual 13.000, dikurangin modal 4.000, jadinya 9.000. Hasilnya, kita harus jual kira-kira 256 gelas sebulan biar impas. Oke, 256 gelas sebulan mungkin kedengarannya banyak ya, tapi coba deh kita pecah jadi target harian. Kalau kita asumsi sebulan ada 26 hari kerja, angkanya jadi cuma 10. Iya, beneran, 10 gelas per hari. Coba deh direnungin bentar, cuma 10 gelas. Ini langsung mengubah BEP dari istilah keuangan yang serem jadi target harian yang masuk akal banget kan? Ini target yang bikin semangat, bukan bikin pusing.
Oke, kita udah tahu cara buat bertahan. Jual 10 gelas per hari. Sekarang, yuk kita ngomongin gimana caranya biar bisnis ini makin gede dan berkembang. Apa yang terjadi sama keuntungan kamu setelah gelas ke-11, ke-20, dan seterusnya kejual? Coba kita lihat 3 skenario ini ya. Kalau kamu bisa jual 30 gelas sehari, itu 3 kali lipat target impas, kamu udah dapat untung bersih hampir 1,5 juta sebulan. Kalau bisa 50 gelas, untungmu naik jadi 2,75 juta. Dan lihat ini, kalau kamu bisa jual 75 gelas per hari, laba bersihmu meroket sampai hampir 7 juta rupiah sebulan. Semua ini dari modal awal yang kurang dari 5 juta rupiah. Nah, lihat deh grafiknya. Ini nunjukin potensi pertumbuhannya secara visual. Lihat deh, lompatannya itu bukan garis lurus, tapi makin lama makin anjak tajam. Inilah kekuatan dari bisnis dengan biaya tetap yang rendah. Begitu titik impas terlewati, hampir setiap penjualan tambahan itu langsung jadi keuntungan yang signifikan. Jadi, ini dia cetak birunya. Lengkap. Modal awal yang super rendah, target impas yang masuk akal banget, cuma 10 gelas sehari, dan potensi keuntungan yang menarik banget. Semua datanya udah ada di depan mata. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya?